Shalom saudara dan saudari, dalam Alkitab ada berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Mari kita berdiri bersama dan mulakan kebaktian kita. Dan saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Mari kita berikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita pada saat ini. Kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu. Lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega.
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Saudara dan saudari sila duduk. Pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Pembacaan kita pada pagi ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-23 ayat 5 hingga 12. Begini bunyinya. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus, negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini, gersanglah negeri, dan layulah padang-padang rumput di gunung. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga, aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk menyembah-Mu pada pagi ini. Ini kami di hadapan-Mu pada saat ini. Kami mengundang agar Roh Tuhan berbicara sekali lagi melalui firman-Mu pada pagi ini. Dan ini kami Tuhan di hadapan-Mu, kami siap mendengar. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara dan saudari yang dikasihi. Pada pagi ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita berkesempatan untuk meneruskan pembelajaran kita yang berdasarkan siri khotbah mengenai nama Allah. Dan pada pagi ini kita akan mempelajari satu lagi nama Allah, yaitu Jehovah Tsidkenu. Tsidkenu berasal dari kata dasar sedek yang bermaksud kebenaran ataupun keadilan. Oleh yang demikian, Tsidkenu, Jehovah Tsidkenu berarti Tuhan adalah kebenaran. Sebagai dasar kita, mari kita lihat bersama di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Tetapi saya mendorong saudara dan saudari untuk melihat juga beberapa pasal sebelum dan selepas pasal yang ke-23. Nah, terdapat beberapa perkara yang boleh dipelajari daripada
petikan ini. Yang pertama, kebenaran Tuhan menuntut keadilan. Mari kita lihat bersama beberapa contoh. Contoh yang pertama terdapat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Izinkan saya untuk membaca kembali. Dalam ayat yang pertama dikatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di dalam pembacaan ini kita melihat bahwa kebenaran Tuhan menuntut keadilan. Dan contoh yang pertama daripada kebenaran Tuhan yang menuntut keadilan ialah keadilan Tuhan menuntut penghakiman dan penghukuman. Nah, apabila kita membaca ataupun kalau kita meneliti ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang kita bacakan sebentar tadi, kita dapat melihat ataupun dapat memperhatikan bahwa ayat ini ditujukan secara khusus kepada para gembala yang diangkat oleh Tuhan untuk sebelumnya diangkat oleh Tuhan untuk menggembalakan umatnya. Pertanyaan, siapakah para gembala ini? Siapakah para gembala yang fasik yang mengalami penghakiman daripada Tuhan? Kalau kita memperhatikan beberapa ayat rujukan, misalnya di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, kita difahamkan bahwa para gembala yang fasik yang mengalami penghakiman Tuhan di sini tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama merujuk kepada para pemimpin rohani umat Allah. Nah, izinkan saya untuk membaca sedikit dalam ayat yang ke-10, dalam ayat yang ke-11, dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dikatakan, negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertaubat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku. Dan kalau kita perhatikan, kita undur di dalam pasal yang ke-22, kita lihat bersama di dalam pasal yang ke-22 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-17. Ini merujuk kepada para pemimpin politik ataupun para pemimpin masyarakat umat Allah, dan khususnya merujuk kepada raja-raja Yehuda mengikut konteks ini. Dalam ayat yang ke-13 kita mendapati bahwa raja-raja Yehuda melakukan ketidakbenaran dan juga ketidakadilan dari segi sosial. Dalam ayat 13 dikatakan, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan
dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upah kepadanya. Ayat 17, tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Jadi saudara dan saudari, inilah antara kefasikan yang dilakukan oleh para gembala yang fasik. Mereka hidup secara fasik bukan hanya dari segi rohani, tetapi mereka juga hidup secara fasik dari segi jasmani. Mereka menyembah kepada berhala, mereka bernubuat demi nama berhala, dan mereka juga melakukan ketidakkeadilan, ketidakbenaran dengan memeras keuntungan, menganiaya umat yang dipercayakan kepada mereka. Selain daripada itu, kita juga dapat melihat bukan sahaja mereka hidup secara fasik di hadapan Tuhan, tetapi mereka juga tidak memberikan pimpinan dan bimbingan secara rohani, bimbingan rohani yang benar kepada umat Allah, serta membiarkan mereka untuk hidup dengan cara yang sama. Itu sebabnya di dalam pembacaan kita pada awal-awal tadi, dalam ayat yang pertama, dalam ayat yang ketiga, umat Allah itu diumpamakan seperti kambing domba yang terhilang secara rohani dan terserak di sini maksudnya seolah-olah mereka berada dalam satu situasi di mana mereka tidak digembalakan, tidak mempunyai gembala ataupun pemimpin. Jadi inilah kefasikan yang dilakukan oleh para gembala. Itu sebabnya di dalam pembacaan kita mendapati bahwa Tuhan, keadilan Tuhan menuntut penghakiman dan penghukuman ke atas mereka. Sebab apa? Kebenaran Tuhan menuntut keadilan. Nah, kita ingin melihat contoh yang lain daripada kebenaran Tuhan yang menuntut keadilan. Kalau kita lanjutkan pembacaan kita di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dalam ayat ketiga dikatakan, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara dan saudari, kebenaran Tuhan yang menuntut keadilan, menuntut Tuhan untuk melakukan semacam pembetulan. Selain daripada itu, kebenaran Tuhan menuntut keadilan Tuhan untuk bertindak, menyatakan belas kasihan Tuhan kepada umat Tuhan. Kalau kita teliti di dalam pembacaan kita, dalam ayat yang ketiga dan di dalam ayat yang keempat, kita mendapati bahwa sekurang-kurangnya ada 3 perkataan penting yang digunakan pakai di sini, yaitu yang pertama perkataan mengumpulkan, perkataan yang kedua membawa, dan perkataan yang ketiga mengangkat. 3 perkataan ini, mengumpulkan, membawa, dan mengangkat, merupakan satu perkataan yang menggambarkan tentang tindakan Tuhan, tindakan belas kasihan Tuhan, tindakan Tuhan yang berdasarkan kebenaran untuk
melakukan kebenaran atas umatnya. Jadi saudara dan saudari, izinkan saya untuk mengulang kembali. Poin yang pertama yang kita pelajari daripada petikan ini ialah kebenaran Tuhan menuntut keadilan dalam dua contoh. Contoh yang pertama, keadilan Tuhan menuntut penghakiman dan penghukuman ke atas para gembala yang fasik, tetapi pada masa yang sama keadilan Tuhan menuntut belas kasihan Tuhan ditunjukkan kepada umatnya dengan cara mengumpulkan mereka yang terhilang dan terserak, membawa dan mengangkat mereka kembali semula kepada Tuhan. Amin. Nah, poin yang kedua terdapat di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, dan seterusnya di ayat yang ketujuh dan ayat yang ke-8. Nah, mari kita lihat bersama ayat yang kelima dan ayat yang keenam terlebih dahulu. Dalam ayat yang kelima dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yahuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Jadi saudara dan saudari, kebenaran Tuhan menuntut pemulihan. Bila kita membaca, kita meneliti ayat yang kelima dan ayat yang keenam, memang ada beberapa kebenaran yang boleh kita singkapkan, tetapi salah satu daripada kebenaran yang boleh kita nampak di dalam ayat ini ialah Tuhan sendiri adalah pemulai ataupun pribadi yang mengambil tindakan inisiatif untuk memulihkan umatnya. Sebab itu dikatakan, aku akan, Tuhan berfirman, aku akan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa dialah yang akan mengadakan pemulihan. Nah, bagaimanakah Tuhan mengadakan pemulihan ataupun menggenapi karya pemulihan ini? Ini ditunjukkan masih di dalam ayat yang ke-6, ditunjukkan dengan cara bagaimana Tuhan akan menumbuhkan tunas yang adil bagi Daud. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksudkan dengan tunas adil di dalam ayat ini? Tunas adil ini merujuk kepada keturunan Raja Daud. Nah, siapakah dia di dalam keturunan Raja Daud yang akan mengemban ataupun memikul tunas keadilan ini ataupun karya pemulihan, memulihkan kebenaran dan keadilan ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, pada zamannya Yahuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan dibebaskan dan hidup dalam ketentraman ataupun keamanan? Nah, kalau kita perhatikan situasi pada zaman dahulu, baik dalam perjanjian lama maupun pada zaman Yesus maupun pada zaman sekarang, kenyataan ini seperti bercanggah dengan apa yang dialami oleh umat Israel, karena kita mendapati bahwa tak putus-putusnya mereka berhadapan dengan ancaman daripada musuh mereka, peperangan dengan jiran tetangga mereka. Nah, kalau kita memperhatikan situasi ini tidak mendapati gambaran yang dinyatakan di sini, yaitu keamanan dan juga
ketenteraman ataupun pembebasan. Oleh itu, apakah pembebasan, jenis pembebasan yang bagaimanakah, ketenteraman yang bagaimanakah yang dimaksudkan di sini? Tidak lain dan tidak bukan pembebasan, ketenteraman dari segi rohani ataupun di dalam hati. Apabila Yesus datang, dia memulihkan kebenaran dan keadilan dan membawakan pembebasan, pelepasan yang mendatangkan ketenteraman di dalam hati orang-orang yang percaya. Amin. Dan yang terakhir, kebenaran Tuhan menuntut pemulihan, dan karya pemulihan Tuhan mendatangkan pembaharuan. Kita lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dalam ayat 7 dikatakan, sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Ini merujuk kepada situasi yang lama dan juga situasi yang baru. Ayat 7 bercakap tentang masa lalu, bagaimana Tuhan membebaskan mereka daripada tanah Mesir, membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Tetapi itu adalah merupakan sesuatu yang sudah berlalu. Di sini Tuhan berbicara tentang adanya sesuatu yang baru, yaitu Tuhan akan membawa mereka pulang kembali daripada tempat di mana mereka terserak disebabkan oleh hukuman ataupun penghakiman Tuhan. Tuhan memulihkan mereka, Tuhan memulangkan mereka kepada negeri mereka, dan ini bercakap tentang pemulihan yang membawa pembaharuan. Amin. Jadi saudara dan saudari, kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Tuhan, kebenaran Tuhan menuntut keadilan, tetapi kebenaran Tuhan juga menuntut pemulihan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi ini. Kami berdoa, berikan kami kekuatan supaya kami dapat menerapkan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati
dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama, kita berdoa untuk negara Malaysia. Berdoa agar hadirat Tuhan akan meliputi suasana kerohanian di negara kita. Berdoa agar adanya persefahaman dan sikap yang saling menghormati di antara para penganut agama-agama di Malaysia. Kedua, berdoa untuk Diosis Sabah. Berdoa agar kuasa Tuhan akan terus menaungi gereja-gereja di seluruh diosis. Berdoa agar seluruh jemaat terus bersemangat untuk beribadah, khasnya di sepanjang perintah kawalan pergerakan pemulihan. Ketiga, berdoa untuk gereja kita. Berdoa agar urapan Tuhan akan terus mengalir dalam setiap pertemuan ibadah kita, sama ada dalam kebaktian Ahad, kebaktian online, menara doa, dan kelompok sel. Berdoa juga agar seluruh jemaat akan terus dikuatkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya.
Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita. Satukan hati malam hari ini, membawa pujian bagi Tuhan, sebab Dia layak. Come on! Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang, Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Tuhan berdahsyat, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Oh, Jesus. Angkat suaramu sama-sama, satukan hati, katakan. We give you glory.